Kita masuk ke contoh-contoh masalah syaja'ah. Kita mulai dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh yang paling pantas tentunya untuk disebutkan ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan pernah terdengar suara gemuruh di kota Madinah. Di mana pada saat itu seakan-akan ada penyerang yang menyerang kota Madinah. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, kami pun akhirnya berkumpul pada saat itu di depan masjid Nabi SAW, rumah Nabi SAW untuk menunggu instruksi. Ya, dan tidak lama kemudian suara gemuruh itu tiba-tiba sudah hilang. Dan kami melihat dari kejauhan ada seseorang yang datang ya sambil menenteng pedang dan juga obor. Dan setelah orang itu mendekat, kami melihat dia adalah Nabi SAW. Jadi waktu ada pemberontak mau nyerang Madinah, Nabi nggak nunggu orang, nunggu kumpulin, ayo lawan, ayo begini. Enggak, beliau keluar sendiri, beliau hadapin sendiri. Bagaimana keberanian Nabi SAW sebagai pemimpin yang merasa tanggung jawab terhadap amanah, menjaga umatnya, menjaga kota yang Allah amanahkan, maka beliau berjuang seperti ini. Ini jarang sekali pemimpin seperti itu. Umumnya biasa mendahulukan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana Umar bin Khattab, contoh yang lain. Beliau tidak pernah tidur di malam hari, ya keliling walaupun gelap, walaupun dingin cuaca, untuk mencari apakah masih ada masyarakat yang butuh beliau atau tidak. Dan satu waktu pernah menemukan ada seorang Arab Badui datang dengan istrinya yang lagi mau melahirkan. Maka dia tidak perkenalkan diri. Waktu Umar nanya, kamu siapa? Dia bilang, saya si Fulan dan Fulan. Lalu orang itu tidak tanya juga Umar siapa. Ya, Umar juga tidak kenalkan, mengatakan saya raja. Umar cuma mengatakan, waktu lagi ngobrol sama dia dari suku mana segala macam. Lalu tiba-tiba terdengar ada suara jeritan wanita dalam kemah. Lalu kata, orang ini sempat bilang, waktu ditanya, kamu siapa? Kata dia, saya cuma musafir. Saya lagi lewat malam hari mau istirahat, saya tancapkan tenda saya di sini, besok saya akan pergi. Orang itu bahkan mungkin tidak berpikir kalau ini adalah Madinah, tempat yang terbaik, mungkin belum tahu itu. Yang jelas terdengar jeritan seorang wanita, lalu kata Umar, siapa orang itu? Kata si Arab Badui tadi, itu adalah istri saya mau melahirkan, tapi saya tidak tahu harus bagaimana. Kata Umar, kau mau saya datangkan seseorang wanita yang membantu dari kota Madinah? Dia bilang iya. Malam itu Umar sendiri, gak ada kamera, gak ada teman-temannya, ya sendirian. Dia jalan sebagai raja, pulang ke rumahnya yang dibangunkan istrinya. Bukan orang lain, bukan stafnya, bukan menterinya, dia sendiri. Bangunkan istrinya, kemudian dia mengatakan, kebetulan waktu itu istri dia adalah Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Ini adiknya Hasan dan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka dia mengatakan, wahai cucu Rasulullah, maukah engkau mendapatkan pahala seorang muslim yang mau melahirkan? Dia bilang, tentu saja. Kata Umar, persiapkan dirimu. Raja dan ratu malam-malam gak ada yang tahu jalan berdua untuk mengurus itu. Masuk ke dalam, datang kemah, kata Umar, masuklah selesaikan tugasmu. Dia masuk kemah, dia bantu melahirkan. Waktu terdengar suara bayi, Ummu Kalthum tidak sengaja bilang begini, wahai Amir Mukminin, ini julukan bagi raja. Wahai Amir Mukminin, sampaikan kepada teman anda istrinya sudah melahirkan. Itu Arab Badui itu dengar, Amir Mukminin dari atas kursi turun ke bawah. Karena dia sungkan sama Umar. Apakah anda Amir Mukminin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya. Tenang aja. Kata Umar, berdirilah, duduklah kembali, duduk. Lalu kemudian Umar mengatakan, sungguhnya ini sudah kewajiban saya dan saya akan, kamu nginap di sini tinggal di Madinah, saya akan berikan kebutuhanmu untuk kau pergi besok hari. Tapi bagaimana keberanian seorang pemimpin keluar di malam hari, tidak takut nanti ada yang bunuh dia, ada yang ganggu dia berpikir lebih jauh, masalah tanggung jawabnya di depan Allah SWT. Dan bagaimana kekuatan tauhidnya kalau Allah Azza wa Jalla akan menjaga. Dan dia libatkan keluarganya untuk membantu. Itu contoh di antara syaja'ah yang ada ya. Jadi tidak harus di medan perang saja. Nabi SAW juga kalau di medan perang itu pernah disebutkan dalam riwayat ya, dinukil oleh para sahabat. Kalau beliau SAW, Al-Bara' dan Ali, dua sahabat ini sangat perkasa. Al-Bara' ibn Malik, pernah kita bahas kisahnya di 2 atau 3 sahabat yang sebelum ini. Bagaimana beliau mati syahid dan bagaimana beliau dilemparkan ke dalam benteng musuh ya, untuk membuka pintu. Dan Ali bin Abi Thalib yang luar biasa kiprahnya dalam jihad. Termasuk dia yang membunuh musuh di perang Ahzab. Ya, salah satu tokoh Quraisy yang dibunuh di tangan beliau. Dan luar biasa kiprahnya lah. Ya, tidak diharukan. Tapi mereka berdua mengatakan, bila peperangan sedang berkecamuk dan kami khawatir kami terkalahkan, maka kami berlindung di belakang Nabi SAW. Karena Nabi SAW ada di depan, bukan di belakang. Beliau maju dengan musuh gitu. Cuma memang Nabi SAW yang mengatakan, atau beliau SAW tidak pernah menjadikan ada musuh sebagai korban di tangan beliau. Karena beliau mengatakan sesungguhnya murka Allah pun memuncak pada seorang hamba yang dibunuh oleh nabinya. Makanya Nabi SAW tidak pernah membunuh
orang saya langsung, karena kalau dibunuh itu murka Allah memuncak pada orang tersebut. Tapi Nabi SAW menangkis ia, menyerang ia gitu kan. Ya itu semua Nabi SAW terlibat dalam masalah seperti itu. Tentu banyak contoh-contoh yang lain dalam masalah ini. Ya, di antaranya juga kisah tokoh kita tentunya yang kita tahu tadi, Tulaiha. Ada juga kisah Khubaib radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini juga pernah kita sebutkan kisahnya ya. Di mana beliau waktu ditawan oleh Quraisy ya. Dan kemudian akan disiksa. Lalu disuruh pilih ya, apakah mau tinggalkan agamamu atau agamanya Muhammad atau kami akan bunuh. Maka dia memilih untuk dibunuh. Dan dia minta izin sebelum dihukum mati dia untuk sholat 2 rakaat. Maka dia pun sholat dengan khusyuk. Kemudian dia mengatakan, demi Allah kalau bukan karena saya mengira kalian menganggap aku pengecut, maka aku akan lamahkan sholatku. Karena sholat ini luar biasa. Lalu kemudian diikat di satu tiang pada saat itu dan disiksa. Semua orang Mekah datang, ada yang gores dengan pisau, ada yang lempar dengan tombak, ada yang panah dengan panah, tapi tidak mati sampai beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Jadi itu satu hal yang luar biasa, itu disebutkan dalam riwayat Bukhari. Juga tentunya kita tahu kisah yang masyhur dari seorang wanita namanya Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, ya seorang sahabiat yang selalu setiap ada peperangan yang Nabi kumandankan pasti saja dia terlibat. Ya, pasti saja dia terlibat dan dia selalu mengajak suaminya, mengajak anak-anaknya ya untuk berperang. Dan kata Nabi SAW di perang Uhud, dimanapun saya melihat anak panah diarahkan Quraisy ke arahku, maka saya temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan panah-panah tersebut. Ya. Bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, waktu Nabi SAW terdesak di Uhud, maka dia datang membela Nabi sendirian, ya, sampai seluruh punggungnya dipenuhi darah karena tebasan pedang, tombak, anak panah, dan sampai dia pingsan saking kesakitannya. Tapi dia terus menahan lubang yang Nabi SAW ada sampai dia sadar kembali. Untuk dia sadar dia membantu Nabi SAW naik. Begitu luar biasanya. Dan waktu pipi Nabi SAW tertusuk dengan ujung topi besi beliau. Untuk memuliakan Nabi dia nggak cabut besi itu dengan tangannya, tapi dia gigit dengan giginya. Ini pernah kita jelaskan di kisah Talha radhiyallahu anhu. Dan sampai giginya tanggal ya karena memang mencabut besi yang ada di pipi Nabi SAW. Untuk memuliakan Nabi gitu. Lalu kata para sahabat kami menemukan Talha setelah tanggal giginya lebih tampan dari sebelumnya. Ya, kuasa Allah SWT diberikan begitu. Dan sungguh kalau kita mau cari kisah-kisah seperti ini terlalu banyak. Dan memang ini kisah-kisah nyata tadi saya bilang ya. Ini bukan sebuah film yang dibuat oleh orang-orang barat. Ya, apalah judulnya, pahlawan ini datang, pahlawan itu datang. Semuanya omong kosong itu. Ya. Tidak ada sama sekali fiktif. Kalau ini kita punya tokoh-tokoh yang betul-betul luar biasa memang. Ya, kalau kita mendatangkan kisah Hamzah, ya kisah Umar, kisah Sa'ad bin Ubadah, kisah Usaid bin Hudair, banyak sekali. Hampir semua memang kisah-kisah nyata. Sama di perang Persia, kita belum bahas itu ya. Nanti akan ada kisah seorang sahabat namanya Qaqa' bin Amir, itu luar biasa kisahnya. Dia nanti di perang Persia itu termasuk waktu muslimin kewalahan untuk menghadapi menghadapi gajah, gitu kan. Dia coba cari strategi gimana caranya menakut-nakuti gajah. Karena ternyata waktu awal ketemu dengan gajah, bukan cuma pasukan juga ketakutan karena besarnya hewan itu. Unta-unta pun dipakai oleh muslimin lari ketakutan. Maka kakak berpikir gimana caranya. Maka dia ambil 2 langkah. Langkah yang pertama, dia suruh pasukan muslimin untuk buat dari surban-surban mereka, dipakein tombak, itu dibuat seperti kepala unta juga, tapi ditaruh di bagian kepalanya unta. Jadi untanya kayak lebih tinggi. Itu yang dibuat satu dan semua unta muslimin begitu. Sehingga pada saat unta besok harinya ketemu dengan gajah, gajahnya bingung ini hewan apa gitu ya. Ya, terus gajah sempat terganggu. Kemudian dia juga melihat strategi yang kedua, rupanya gajah itu ada pemimpinnya. Kalau gajah yang pemimpin ini luka atau dia mati, yang lain pada takut, gajah-gajah yang lain. Itu biasanya ditaruh bagian depan, ya gitu. Nah makanya waktu gajah yang memimpin pasukannya Abraha, ya, yang namanya Mahmud, ya, maaf kalau ada yang namanya Mahmud di sini. Nama itu Mahmud sebenarnya bagus, tapi waktu itu namanya Mahmud dalam buku sejarah. Maka itu sempat duduk, maka semua gajah yang lain duduk, tidak ada yang berani jalan. Nah, seperti itulah. Maka Qaqa' mengambil tombak, kemudian mencari gajah pemimpinnya, lalu kemudian menyerang gajah itu, ya di daerah mata tuh. Akhirnya sampai gajah itu luka dan akhirnya jadi kacau balau pasukan tersebut. Dan sekian banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah keperkasaan dan keberanian seperti ini tentunya teman-teman sekalian.
Kemudian tentunya yang juga kita bisa tambahkan poin selanjutnya. Setelah kita bahas hidayah, kita bahas taubat, hidayah 1, taubat 2. Kemudian kita juga yang ketiga bahas tadi masalah syaja'ah. Ya, dan itu juga masuk dalamnya yang puncaknya menakut-nakuti musuh ya. Tapi contoh syaja'ah cukup banyak. Ya. Syaja'ah ini teman-teman masuk juga dalam masalah pengambilan keputusan pada saat antum benar. Keputusan apapun ya, itu benar. Yang penting dalam kondisi benar. Kayak sebenarnya kita mau mengerjakan satu perbuatan atau menolak satu keputusan yang salah. Itu semua masuk dalam syaja'ah ya. Jadi kalau misalnya ada satu keputusan yang kita mau ambil dan itu kita anggap benar, tawakal Allah. Jalan dan ambil keputusan itu. Tapi kalau misalnya itu satu kemungkaran dan kita harus berhentikan, maka kita berhentikan tanpa mundur itu juga termasuk syaja'ah. Dan ini masuk dalam banyak hal. Dalam masalah rumah tangga suami istri, dalam keputusan mendidik anak-anak, dalam memimpin, dalam bekerja sama teman-teman sejawat, partner bisnis, dalam memimpin perusahaan, dalam memimpin negara. Semua ini masuk dalam bab syaja'ah, keberanian selama yang dia bela adalah kebenaran. Selama yang dia bela adalah kebenaran.